Oke, beres ya. Kalau kita bisa ngeramal, dan ini proses ngeramal itu sama. Mau ngeramal IoT, mau ngeramal ekonomi, mau ngeramal apa aja sama. Termasuk contoh yang lain, contoh yang paling gampang adalah gini. Bagaimana kita menentukan bahwa itu adalah virus COVID. COVID kan banyak antara virus flu, virus COVID, virus apa. Kita lihat di mikroskop gimana caranya dia bisa tahu bahwa itu COVID dan sebagainya. Itu mainnya machine learning semua. Jadi ini ilmu yang penting banget. Machine learning, AI penting banget. Jadi bukan hanya sekedar IoT. Beres ya? Oke. Sekarang saya masukin lagi IoT-nya biar kebayang. IoT dipakainya kapan aja. Ini buat contoh aja ya. Ini contoh yang lain. Flight radar. Flightradar24.com. Oke, ini IoT, tapi mesin learning-nya kurang kalau yang di sini. Ini IoT banget. Oke. Ini teh di mana ini teh? Oh, ini teh di Bali. Bener deh. Bali ini kayaknya Bali. Kapan gua ke Balinya? Page down, page up. Oh, Bali. Gimana cara ngecilin ini? Kita ke ini aja ya. Ke Surabaya atau kemana? Ini ke Surabaya, ini laut semua. Bisa nggak ke Surabaya? Oke, ini ke atas. Saya akan ngasih, ya udah pokoknya intinya mah ginilah. Ntar saya teh nyari airport, harusnya tadi di Bali aja biarin ya. Kenapa gue pindahin bego? Oke, ini nggak bisa, ini plus minusnya, Ntar, mana ya? Ini apa? Pondok pesantren ala Situ Bondo ke Surabaya masih sebelah sini lagi ya? Gue kok nggak bisa ini? Apa lihat yang ini ya? Wah, harusnya tadi mana ya? Saya nyari pesawat terbang ini teh. Nah, gini aja lah. Balik deh aja lah ke ini. Balik aja ke sini. Oke. Balik ke sini ya. Saya ke Denpasar lagi. Ini balik lagi ke Denpasar. Biar kelihatan. Ini Denpasar, saya masuk ke airportnya. Ini Nusa Dua, ini airportnya, nih. Ini pesawatnya lagi terbang kelihatan. Ini ada AWS, mudah-mudahan kelihatan nih. Ini AWS, saya bisa klik. Dia dari Singapura ke Denpasar, AWS Air Asia, dan dia jam berapa terbang, jam berapa mendarat dan sebagainya. Pertanyaannya, dia dapat data dari mana? Ada yang bisa jawab nggak? Sok ngacung. Dapat data dari mana ini teh? Ini teh IoT loh, ini IoT beneran, ini IoT. Ini IoT. Dapat data dari mana? Halo? Hah? Dari bandara. Air Traffic Controller. ATC. Salah. Tiket online. Salah. Sebut. Ayo, Poltek. Dari pesawatnya, gimana caranya pesawat ngomong ke flightradar24.com? Kumaha carana? Mampus lu. Sinyal penumpang, bagus. Nanti kalau pas naik pesawat, kru pesawat pramugari akan ngomong, saudara-saudara, tolong handphonenya dinyalakan semua karena kita akan ngasih sinyal ke flight radar, ya. Langsung ditabokin sama pilot ya mah. So, kumaha carana ini IoT banget. Hah? Ya udah, gini aja dah. Lu pada nggak tahu kan? Nggak tahu ya, nggak tahu. Sekarang gua nanya ini aja. Kira-kira alat yang buat monitoring pesawat ini harganya berapa? Alatnya harganya berapa perak? Sebutin. Berapa M, berapa ratus juta, berapa puluh juta, berapa juta, berapa ribu? Sebut. Sok ngacung sabaraha Poltek. Tengartieun ini mah, aduh parah ini mah. Kumaha itu? Berapa harganya? Nggak tahu juga. Sok nebak-nebak aja. Berapa? 50? Salah. Berapa ya? 2M? Salah. 300 juta? Salah. 10.000 kurang ajar.
Nih gua kasih tahu barangnya harganya berapa ya. Ini barang yang dipakai buat monitoring pesawat terbang. Ada di Bukalapak, saudara-saudara. Ya. Semua orang bisa beli barangnya. Anda sebagai mahasiswa Poltek bisa beli, namanya RTL SDR ya, saudara. Salah pencet. RTL SDR. Ini harganya 185.000, saudara-saudara. Bisa dengerin pesawat terbang. Ini barang buat apa? Ini teh bukan buat dengerin pesawat terbang sih, jujur. Ini namanya Software Defined Radio SDR. Harganya 185.000, dibuat buat nonton televisi digital. Oke. Sebenarnya buat nonton TV digital, ini harusnya masuk ke laboratorium telekomunikasi, harusnya. Cuman orang-orang elektronika no rada geblek, biasanya orang telekomunikasi lurus-lurus, orang elektronika mah geblek-gebleknya. Nah, orang elektronika yang rada geblek, itu cara pikirnya gini, oke, ini ada RTL SDR, dia bisa dengerin sinyal dari 50 MHz sampai 2000 MHz. Oke, dia bisa dengerin sinyal 50 sampai 2000. Konsekuensinya dia bisa dengerin frekuensi-frekuensi yang dipancarin macam-macam. Misalnya FM kan 88 sampai 108 MHz itu FM ya. Televisi itu berapa? Nggak tahu, 600 MHz itu TV. Pesawat terbang itu biasanya kalau yang ngomong ke air traffic controller, dia akan ngomong di frekuensi 120-an MHz. Itu suara pilot. Kita nggak tertarik sama suara pilot. Kita tertarik di dalam pesawat. Di peraturan di Amerika, semua pesawat harus ngasih tahu posisinya. Komputer pesawat harus ngasih tahu posisinya ke bawah. Teknologi itu namanya ini. Namanya ADS-B. Oke. Dan ADS-B dia, saya gedein aja. ADS-B dia main di frekuensi 978 sama 1090 MHz. Oke. Jadi masuk ke alat RTL SDR yang ada di Bukalapak yang harganya cuma 200.000. Nah, semua sinyal itu kan isinya, kalau udah pernah belajar yang namanya sinyal, ini lagi ngomong orang telekomunikasi, semua sinyal isinya cuman sinus, kosinus kali bagi tambah kurang kan ya? Bisa dikoding kan? Kita coding lah supaya kita bisa dengerin sinyal ADS-B. Di-coding kemudian kita masukin ke dalam sini flight radar. Selesai, beres. Mau lihat caranya? Ada di catatan saya di Ono Center. Ono Center ORID/wiki. Masukin kata keywordnya adalah ADS-B. Kan ada di sini nah. Automatic Dependent Surveillance Broadcast, frekuensinya adalah 978 sampai 1000 sekian, turun ke bawah lagi. Cara instalasi GRR modes, klik. Nah, mulai pening kepala lu urusannya, coding di dia mah, nih coding ya, mabok lu ya. Make install, mampus aja. Ini kalau mau enak pakainya Linux, jangan pakai Windows butut. Ya, langsung. Terus pasti nafsu habis ini teh. Cara ngirim ke flight radar diterangin di sini cara ngirimnya. Wah, sia liar ban. Ini gambarnya waktu pertama kali saya bikin. Jadi pada waktu itu ini dibikinnya sekitar berapa belas tahun yang lalu. Saya iseng-iseng, ada situs namanya Flight Radar. Lucu. Kita bisa lihat pesawat, ngobrol lah sama orang-orang Flight Radar. Bisa nggak saya ngirim data ke sana? Sok atau silakan ngoprek ini. Saya oprek. Jadi waktu pada zaman itu sekitar 10 tahun yang lalu, Flight Radar tidak ada pesawat di atas Indonesia. Nggak ada. Flight Radarnya rada budek. Dia nggak bisa dengar pesawat Indonesia. Udah gitu si Ono ngoprek. Jadi terus kasih tahu ke semua orang, asik bisa lihat pesawat, lu bikin. Modal sabaraha 200.000, gua bikin banyak bikin. Akhirnya kita bisa lihat pesawat di atas Indonesia tanpa perlu ATC, Air Traffic Controller lewat gitu tekniknya. Beresnya? Mantap. Oke, ini beres dulu. Sekarang saya akan masuk IoT yang benerannya ya, codingnya.
Berapa orang di sini yang sudah pernah pegang Arduino? Sok ngacung sabraha. Oh, ini orang elektronika sebelah situ ya. Wih, wow, ini telekomunikasi sini ya. Oh, jago-jago Arduino. Oke, siap. Sekarang pertanyaannya. Ini cara saya ngajar anak-anak SD, sekolah dasar buat mainan IoT. Sudah pernah lihat coding yang seperti yang ini? Belum ya, kasihan deh lo. Soalnya lu kagak sekolah dasar, lu langsung masuk Poltek, jadi diajarin pakai bahasa C. Salah itu. Jadi kalau mau belajar yang bener yang ini ya. Oke. Sekarang ini saya buang dulu nih. Ini saya buang nih. Programmingnya bisa dibuang. Ini saya masukin keranjang sampah dulu lah. Guys, buang keranjang sampah. Ini taruh di keranjang sampah. Ini taruh keranjang sampah. Oke. Ini coding. Barangnya teh, tolong lihat ini ya kamera yang layar yang sebelah sana. Ini barangnya ada di atas. Ini barangnya. Ini saya pakai objek block namanya yang warna merah. Oke, supaya Anda ngelihatnya rada enak, saya masuk ke sini aja. Lihat sebelah pusing lu. Lihat kiri, lihat kanan, mampus aja lu. Object blocks. Oke. Ini makhluknya masuk ke image. Ini dia, ini makhluknya. Ini yang warna merah ini. Kalau lihat sebelah sini, ini kecil yang warna merahnya. Ini saya kasih ini juga, di sini saya kasih board buat prototyping. Di sini saya sudah masukin sensor naon ya. Ada yang tahu nggak? Hah? Sensor suhu ya. Ini buat suhu DHT11 tuh pada tahu jago. Udah pada biasa ya. Cuman ini saya ngasih lihat gimana cara ngajar anak SD. Bukan ngajar anak poli ya. Ini cara ngajar anak SD gimana caranya. Ini ada sensor suhu, saya colokin ke port nomor 2 kalau nggak salah. Lihat lagi. Ya. Portnya nomor 2 saya colokin nih buat sensor suhu. Oke. Sekarang saya pengen ngirim data ke server di internet. Oke, jadi caranya saya akan coding, ngasih lihat coding. Ini saya tutup dulu biar enteng. Ini saya coba lihat lagi, tutup lagi. Ini tutup lagi, ini flight radar udah nggak dipakai, tutup lagi. Tadi mana codingan gue ya? Oh ini dia coding. Oke. Sekarang saya akan sensor, klik sensor. Saya akan cari nih read temperature. Ini saya baca ya, mudah-mudahan. Nanti kalau nggak kelihatan kurang jelas, ini saya rekam, ini lagi direkam. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nanti kalau selesai saya save, saya upload ke YouTube. Anda bisa subscribe. Like, subscribe, sama share ya. Channelnya namanya Ono Center, terutama kaum wanita tolong subscribe karena 99% yang subscribe ke saya laki-laki. Maklum, STM, aduh malian. Oke, ini saya ambil ya. Read temperature saya ambil. Ini saya masuk sensor lagi. Saya ambil read humidity, ini lagi dikonekin ke port nomor 2. Oke, ini saya ambil. Jadi ini ada temperatur, ada ini. Nah, ini saya pengen kirim ke server. Servernya tuh ada di sini nih. Bentar. Ini saya bikin dashboard. Salah. Ya ini dashboard. Ini dashboard. Buat weather station, saya akan monitoring humidity sama temperatur. Ini kondisinya masih 0. Ini kondisinya ngaco nih. Oke, kondisinya belum dirubah. Nah, sekarang saya harus ngeset dulu channel. Saya punya channel namanya suhu, saya punya channel namanya temperatur, saya punya channel temperatur, saya punya channel namanya humidity. Coba bentar, saya lihat dulu. Saya lagi pakai channel yang mana ini teh? Terutama yang ini. Saya lagi pakai, coba saya klik dulu bentar, saya edit, saya kirim ke namanya cuaca, saya kirim ke channel suhu. Oke, datanya saya kirim ke channel suhu. Oke, nah sekarang saya akan coding. Ini saya akan coding, weather station. Nih, nah sekarang saya akan kirim data. Saya akan send number ke channel apa, value-nya berapa. Ini saya ambil aja. Jadi codingnya cuma gini doang. Saya taruh di sini, klik. Saya akan kirim ke channel suhu. Saya ambil read temperatur di pin nomor sekian, udah. Sekarang dia mulai ngirim, tapi belum saya upload.
Saya akan ngirim data lagi, saya akan kirim ke channel humidity. Di sini read data humidity-nya masuk. Sekarang saya kirim dua-duanya ke sini. Cuman biar jaringannya tidak overload, server tidak overload, saya kasih delay 1 detik. Jadi cara ngasih delay cuma gini doang, time, delay 1000 milisecond atau 1 detik, saya ambil, beres. Nah, yang jadi masalah gimana caranya program yang saya lagi bikin pakai browser di internet, ini websitenya namanya Objectblocks, objectblocks.cc, ada di Taiwan, websitenya ada di Taiwan. Saya download ke si Arduino yang ada di sini. Caranya gimana? Ya klik download aja, klik download, kirim ke Ono Objectblocks, kondisinya lagi online, download, oke. Biarin dia ngirim dulu. Bentar. Siap. Lama Oke. Alhamdulillah. Sekarang coba kita lihat ke dashboard saya, weather station. Nah, lihat berubah dia kan? Humidity-nya 77%, ini bakal masalah buat saya, terutama kalau humidity-nya ke arah 90%, soalnya saya kesini teh naik motor. Jadi kalau hujan orang liar, aduh. Jadi saya lagi nostalgia, minjem motornya anak saya kesini naik motor, dari Jakarta kesini naik mobil, dari rumah anak saya kesini naik motor, pulangnya saya pusing. Suhu ruangan 29 derajat. Coba sekarang ini coba lihat gambar yang di situ. Sekarang ini saya tutup ya pakai tangan. Ini saya tutup pakai tangan. Coba lihat suhunya berubah nggak? Oh, humidity-nya berubah ya. Humidity berubah, tambah naik, Tangan saya basah, gemeter, rupanya. Tapi suhu nggak berubah. Suhu tidak berubah. Beres ya? Sip? Oke. Ini adalah object block. Saya pindah lagi. Jadi kalau mainan IoT mah gampang banget sih, cuman colokin sensor, kirim ke server. Udah, gampang ya. Sekarang saya akan bikin yang lebih parah. Oke. Ini saya cabut ya. Cabut. Oke. Sekarang kita akan coding sederhana banget. Wih, seru ya. Ada yang lagi berantem di belakang. Ini kalau kita lihat, masalah paling besar dari IoT adalah harga. Harga terutama kalau Anda harus ngerjain tugas akhir. Kalau kita lihat Bukalapak, Arduino harganya lagi mahal, sebel gue. Nih, Arduino harganya cuman sekitar, tuh, Arduino-nya sendiri harganya 140.000, aduh kurang ajar. Ini 90.000. Jadi harga Arduino menyebalkan karena udah sekitar hampir 100.000 perak. Jadi saya sekarang mulai meninggalkan Arduino, saya makainya Wemos. Ini Wemos, harganya yang ini, yang mini harganya cuma 38.000. Kalau Wemos yang biasa harganya 55.000. Yang Anda lihat di depan, yang ini adalah Wemos. Wemos D1R2 harganya 55.000. Bagusnya Wemos, di dalamnya sudah ada wifi-nya sekalian. Oke, jadi udah enak banget. Sekarang saya akan coding Wemos-nya. Codingnya sederhana banget. Ini saya udah colokin, kalau lihat di sini ini ada slider. Saya colok slider nih ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba, bisa nggak saya 2 sekaligus? Ini handphone buat, oke. Bentar. Oke. IP-nya berapa ini? Coba saya mau ngeliat handphone saya, kelihatan nggak ya? 10 51 149 155 80 80. Ini saya masuk ke handphone saya. Oke, ini masuk ke handphone. Lihat di sebelah sana itu handphone saya. Saya masuk start mirroring. Kok nggak bisa? Bego. Ulang. Oke, start mirroring. Oke, start now. Oke. Kumaha carana ya? Caranya gini kali ya? Oke. Punten, ada yang bisa jadi asisten gak ya? Wih.
Siapa namanya? Farhan. Farhan. Hah? Lu? Hah? Enggak, oh, lu aja enggak apa. Siapa yang mau jadi asisten? Ya udah sini. Tadinya teh gue pengen asistennya cewek yang masuk cowok aja ya. So, naik guys. Biar cepet lah. Come on. Oke. So, ini udah start. Sekarang, sorry. Ini handphone saya. Nah, kia. Mana yang bagus? Yang bagus yang mana? Bagus ya kelihatan ya ini ya. Situ kelihatan kan? Jadi dua-dua kelihatan. Kenapa saya sok pegang? Kalau mau enak ambil kursi. Gak usah. Gak berdiri. Ruku aja. Ya udah gini aja. Mantap. Halus ahli surga dia mah. Oke. Saya akan coba kasih dua sekaligus. Kenapa saya kayak gini? Soalnya saya rekam masuk YouTube. Jadi gua kepaksa kalau ini doang kan nggak masuk ntar ke YouTube-nya. Jadi saya pakai dua. Beruntung saya punya asisten. Oke, tolong lihat yang ini ya. Deketin ke sini. Nah, iya. Ya, stop. Ya, ini makhluknya ya. Ini ada slider, dicolokin ke anolnya ini. Dicolokin ke anolnya, itu non Wemos. Ini anol nih yang ini kalau kita lihat mouse-nya, ini anol, gitu ya. Jadi target saya sih, saya akan ngambil data analog. Data analog jadi bukan 1010 ya, bukan 0, 5 volt, 05 volt, enggak. Jadi 0 tapi pakai slider bisa pindah-pindah. Target saya nanti saya pengennya akan ngirim data ini ke server. Beres ya? Jadi sekarang kita bikin, bisa enggak dia baca datanya aja. Untuk ngambil data, codingnya ada di sebelah kiri, sebelah sana. Oke, saya cuman ngirim datanya ke serial. Serial maksudnya ke kabel serial ini ya, yang warna hijau. Cuman yang jadi masalah, saya belum ngasih izin ke sistem operasi ini buat ngomong ke kabel USB. Jadi saya harus ngasih izin dulu. Nih, saya akan masuk ke sini, masuk ke command line. Alah, sia. Punten, saya harus buka kacamata soalnya udah tua, nggak bisa lihat deket saya teh. Jadi kalau ngelihat dekat harus dibuka. Jadi kalau kayak dia gitu kan, kalau deket kayak gini saya bisa lihat, oh jelek, oh cakep gitu. Jeleknya ke saya ya, Pak. Iya, jeleknya kalau cakep yang cewek-cewek biasa. Oh, iya. Kalau cowok mah garing. Oke, saya kasih izin ya, chmod 777 dev TTY USB 0. Chmod itu kasih izin buat read write execute. 777 saya gedein dulu ya. Oke. Jadi saya punya izin buat ngomong langsung ke USB-nya. Nah ini sekarang saya akan compile. Nah ini serialnya akan bekerja. Ini saya kecilin dulu biar bisa keluar dua sekaligus. Nah bisa dua sekaligus nih. Nih, oke. Programnya cuman serial dijalankan pada kecepatan 115 kbps. Read analog dari port A0, kemudian delay 1 detik, 100 millisecond, 1 detik, baca lagi. Oke, ini saya compile. Oke, ini lagi di compile. Oke, cepet compile-nya. Kemudian ini serialnya saya standby dulu ya. Ini serialnya udah standby di bawah. Sekarang saya kirim datanya, uploadnya buat anda yang belum pernah Arduino, upload cuma gini doang. Saya akan kirim upload. Ini lagi di upload. Kunaon? Nah, ini jalan. Oh udah. Cuman tidak ada gejala ini. Bentar. Oh ini dia lagi ngupload nih. 15, 3, 60%, 70, 80, 90, 100%. Oke, ini kelihatan angkanya 5653. Ini saya geser ya. Nih, saya geser, slidernya saya geser ke bawah. Angkanya jadi maksimum 1024. Saya geser lagi ke atas, angkanya 0. Saya geser lagi ke tengah, angkanya 500-an. Beres ya? Jadi data bisa kita ambil. Dengan teknik yang sama, kita bisa ganti slidernya pakai sensor dan sebagainya. Sekarang saya buka dulu rahasia. Ilmu yang Anda lihat di sini adalah ranking kedua yang menghasilkan duit di dunia telekomunikasi. Di dunia IT lah.
Jadi IoT hari ini adalah ilmu yang menghasilkan duit ranking kedua. Ranking pertamanya apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Game online, Bang. Game online. Salah. Oh, bukan. Yang paling gede yang ngasilin duit yang namanya artificial intelligence machine learning. Duitnya paling gede. Gitu ya. Termasuk kalau kita main game online segala macam, sering kan kita ngomong sama bot kan, robot segala macam, semua mainnya AI. Jadi di semua bidang akan main AI. Jadi kalau mau berkiprah, dalamin satu bidang, dalamin lagi AI. Kawinkan itu dua, duitnya kenceng, asli. Gitu ya. Kalau cuman ini aja IoT gaji-gaji bangsanya 5 juta, 6 juta mah dapat. Tapi kalau udah AI gajinya bisa bangsanya 15, 20 juta buat pemula ya. Kalau udah mulai naik ke atas gajinya bisa 60 sampai 100-an sebulan. Anjrit gajinya. Ya. Habis ini kita pulang aja, nggak usah sekolah. Kita racun punten. Oke, sekarang kita akan ngirim ke server. Gimana caranya kita ngirim ke server ya? Oke, saya akan bikin laptop ini jadi server supaya bisa komunikasi sama makhluk ini. Laptop ini masuk ke WiFi punya student Poltek. Si WiFi si ini saya belum saya program buat ngomong ke WiFi punya student Poltek. Jadi saya harus programming nih buat masuk ke WiFi student Poltek. Poltek. Apal passwordnya nggak? Panitia yang lain tahu. Panitia yang lain tahu, oke. Nggak pernah pakai WiFi sini soalnya kaya ya, punya pulsa ya, sorry. Oke, saya ngerti lah. Soalnya sebagian mahasiswa kita emang kaya raya, jadi nggak perlu WiFi gratis, udah nggak level. Oke, kita akan coding programming. Caranya gimana? Programmingnya caranya gampang banget. Saya akan masuk ke browser. Ini boleh standby lagi lah. Nanti duduk di sini aja. Oh iya. Lu ambil kursi aja. Oh iya. Siap. Oke. Saya akan mana browser gue? Oh ini dia browser. Oh browser saya lagi di situ. Oke. Saya akan ini objek blog udah nggak saya pakai. Ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Ini oke. Masuk ke sini. Ini saya masuk ke wiki saya lagi. onocenter.or.id/wiki. Saya akan masukin keywordnya adalah Wemos. Oke. Di sini Wemos. Di sini ada banyak contoh-contoh program. Salah satu contoh programnya adalah jam digital, pakai ngambil sumber waktu dari internet, pakai NTP Network Transport Protocol. Cuman untuk hari ini saya akan ngambil analog read ini supaya dia ngirim data pakai UDP ke servernya. Gimana cara komunikasi antara IoT dengan server? Cara paling gampang buat visualisasinya kayak gini nih. Saya akan bikin 2 window. Oke. Ini 2 window. Saya gedein dulu windownya ya. Gedein biar enak lihatnya. Jadi saya punya 2 window, 2 terminal. Ini kebawahin, ini kebawahin. Ini saya akan ini bagian dari network programming. Bagaimana kita bikin program jaringan. Oke. Kalau yang benernya network programming bisa pakai Python, bisa pakai C, bisa pakai bahasa pemrograman. Cuman saya akan bikin network programming yang sederhana aja, pakai command line. Saya pakai aplikasi namanya NC. Saya jadi super user dulu, sudo su, passwordnya 123456, jangan dihack karena gua akan ngasih IP address komputer saya ntar. Jadi lu jangan ngehack, ya. Awas lu kalau ngehack gua bunuh satu-satu. Saya akan standby di sini server NC pakai protokol UDP. Listen ke port 123456. Oke, pertanyaannya, protokol buat ini orang Poltek ya, terutama yang di jurusan telekomunikasi. Protokol buat transport data di internet ada 2. Protokol apakah itu? TCP dan UDP. Oke, berarti ngerti. Pertanyaannya, cepat mana transfer data pakai TCP sama UDP? Cepetan mana? UDP. Lebih reliable mana buat transfer data pakai TCP sama UDP? Reliable mana? TCP apa UDP? TCP, pinter. Jadi saya ulang ya.
Yang cepat UDP, yang reliable TCP. Jadi tergantung kita mau yang apa. Mau cepat atau reliable. Kalau reliable TCP. Kalau mau cepat UDP. Karena kita makainya IoT buat ngirim data doang, saya tidak perlu reliable. Soalnya datanya kan akan berulang dan banyak banget datanya. Kalau hilang 1-2 nggak masalah. Kalau datanya isinya transferan dari bank, sebaiknya pakai yang reliable. Jangan pakai yang cepat. Soalnya nanti duitnya hilang kalau beres ya? Oke, sekarang saya pakai UDP karena saya lagi pakai IoT. Saya akan standby di port 123456. Enter, dia standby servernya. Oke, cuman saya nggak tahu IP address saya if config dulu. Gue nggak tahu IP address gue. IP address saya adalah 10.51.49.156. Oke, ini saya ambil IP addressnya. Klik kanan copy, saya clear layar, saya NC lagi, saya akan connect ke IP address sendiri. Salah tadi 10 ya depannya ya. 10, portnya 123456. Oke, 5. Oke. Jangan lupa kalau udah coding kayak gini supaya yakin jalan harus ngomong apa? Bismillahirrohmanirrohim. Enter. Nah, itu yang udah gitu kagak jalan gue. Ini nggak jalan ini teh. Ini nggak jalan ini. Ini nggak jalan. Bismillahnya gagal. 10, 51, 149, 156, 12345. Enter. Kagak mau connect. Wah bahaya ini. Coba kalau localhost. Kagak mau. Nah bingung ini. Oh lupa gue. Saya lupa. Ini harus pakai U. Karena saya pakai protokol UDP. Ya. Sekarang saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Nah, nyambung dia. Belum. Jangan tepuk tangan dulu. Belum. Sudah. Belum. Tenang. Kalem. Sekarang saya akan ngirim data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke. Saya enter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Keluar di sebelah sono kan? Apakah baik saja? Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Sekarang sini jawab. Alhamdulillah. Baik saja. Enter. Keluar lagi sebelah sana. Oke deh. Enter. Keluar lagi sebelah sana. Ini namanya komunikasi. Dan ini bisa kita pakai buat IoT. Sekarang kita akan bikin coding pakai IoT. Kita akan ngirim data slider. Oke, slider ini akan kita kirim. Tadi kan slidernya udah berubah angkanya ya. Perubahan angka ini akan kita kirim. Wah, ini mulai Ctrl C, di sini Ctrl C. Jangan lupa protokolnya pakai UDP di sini. Ini saya tutup. Kita akan monitoring di sini, clear layar. Saya akan clear layar. Saya pakai NC, standby pakai protokol UDP. Listen ke port 12345. Enter. Saya listen di 12345 pakai protokolnya UDP. Sekarang saya akan contek dulu. Ini programnya kira-kira kayak gini. Include ESP8266 pakai WiFi. Perhatikan WiFi-nya UDP. SSID adalah lupa. SSID lu harus dilihat nanti. Ini polban_student. Oke. Passwordnya adalah ini harus diganti nih ya. Kemudian saya akan kontak ke IP address server. Portnya adalah 123456. Oke. Sekarang WiFi UDP akan dibuat, instance WiFi UDP dibuat. Saya akan juga jalankan serial pada kecepatan 115 kbps. WiFi diaktifkan, dia akan berusaha connect. Waktu dia connect, dia akan kasih titik sampai connect. Waktu connect ada keluar kata-kata IP address berapa segala macam. Tapi itu nggak penting, yang penting program di bawah ini looping terus. Pertama, dia akan baca analog read akan dibaca.
analog A0 akan dibaca, masukin ke dalam variabel namanya sensor reading, kemudian saya aktifkan paket supaya pakai UDP, connect ke UDP address laptop saya, portnya 1234566. Selain itu, selain dia ngirim data lewat UDP, saya akan juga ngirim data lewat serial. Jadi akan dua sekaligus. UDP sama serial akan dikirim sekaligus, kita akan compare. Yang UDP masuk enggak, yang serial masuk enggak, kemudian end paket delay 1 detik, looping aja. Ini saya akan copy paste, saya akan colong, klik kanan copy, masuk ke codingan, ini serialnya biarin, ini programnya saya akan bikin new file. Oke, ini new filenya, Ctrl C. Nah, sekarang saya harus rubah variabelnya. Saya pakai wifi-nya polban underscore student ya. Bener tuh? Polban underscore student, bener ya? Passwordnya apa 20 apa? Polban 21. Passwordnya 20 polban 21. Oke, udah. Nah, sekarang saya butuh IP address dari server saya. Gua lupa IP-nya sabaraha. IP-nya sorry, nggak bisa. Gua harus lihat di sini ya. Salah. Saya harus lihat di sini. Clear layar, if config lagi. IP-nya adalah 10.51.149.156. Tolong diingat ya. 10.51.149.156. Sekarang saya akan coding di sini. 10 sabra 51. Terus sabra 149, lupa gua 149 156. 149 156 ya. 156. Salah masukin nggak jalan soalnya. Portnya adalah 12345. Oke. Sekarang saya akan saya harus nge-save dulu. Bentar. Mana dia? Harus di-save lah ya teh. Mananya? Ini meren. Oh ya udahlah. Coba nih berusaha saving Saving ke mana Ini udah nggak dibutuhin, saya tutup. Yang nggak dibutuhin saya tutupin. Ya ini, hilang, kacau ini. Nge-save-nya nggak bisa. Ini mau saya gelo nggak bisa. Oh ini dia. Saya kasih nama enaknya Wemos analog read UDP. Oke, udah. Oke, ini saya tutup. Ini saya standby aja. Kemudian mana programnya? Ini dia. Oke, ini programnya. Saya geret ke sebelah sini programnya. Oke, dia lagi compile. Ini lagi standby, serialnya standby. Oke. Dia udah selesai compile. Mana seri? Oke, ini ada 2 di ini ya. Ini adalah di sebelah kiri adalah terminal di komputer saya. Sebelah kanan adalah terminal serial dari Arduino. Oke. Dia terus ngomong terus bahwa dia nilainya 14. Ini masih program yang lama karena saya belum upload. Kalau saya geser, ini lagi saya geser, dia langsung lihat kalau mau ngelihat gesernya kemana bisa lihat di video yang sebelah sana ya. Jadi kelihatan dia gesernya ke asisten gue. Mana asisten gue? Mana asisten? Oh ganti, dia lagi pegang. Sok asisten, sok. Cewek boleh. Cowok juga boleh. Sok, maju aja, siapa aja.
Oh maju tuh. Oh kirain teh mau maju. Maju sok. Kalau mau enak bawa kursi. Ya udah. Sok. Ya. Ini seru ya. Jadi ini ada 2 terminal, kemudian saya akan ngeliat ini juga hasil karya asisten. Jadi kasih lihat slidernya nih ya, slidernya. Slider posisi ada di sini, bisa saya gerakin nih. Lemot nih, kamera geblek lemot. Kumaha caranya? Oh, saya reload meren di sini ya. Reload ya. Oh, coba saya geser. Parah ya. Walah. Nyangges. Soalnya wifi-nya berantem nih, wifi perebutan antara ngirim data sama ini. Ya udah pokoknya percaya aja bisa digeser-geser ya. Oke, sekarang saya harus ngupload software heula. Ini softwarenya udah di-compile berhasil, saya upload. Saya klik yang upload ini. Ini lagi di-upload ke server. Nih upload. Nah, ini lagi yang upload. 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ke upload. Nah ini lagi berusaha connect, nih kelihatan dia lagi berusaha connect. Nah perhatiin ini angkanya 7175, di sebelah kiri 175 sama. Berhasil men, coba kita rubah ya. Kita rubah. Tapi nggak kelihatan kameranya. Ya situ kelihatan tapi ntar buat YouTube. Ini 092 kelihatan. Saya geser lagi ke 1024, nyambung. Jadi si server nerima, serial nerima video. Wah, ya aduh kasihan asisten. Ya, punten ya asistennya. Aduh maaf, terima kasih banyak lah. Sok ditaruh lagi. Aduh punten. Ya tepuk tangan dulu tuh. Berhasil. Oke, ini kira-kira IoT. Cuma nanti IoT yang benernya adalah slidernya diganti sama sensor, bisa pakai sensor analog dan sebagainya. Servernya nanti kita bisa bikin coding yang lebih keren, bisa nerima data, langsung bisa visualisasi jadi grafik dan sebagainya. Oke, sampai titik ini IoT selesai dulu. Oke, saya punya waktu berapa menit lagi? Punten. Gue lagi stres. Sampai jam 3. Sekarang udah tinggal 15 menit lagi, anjrit. Ya baik, kurang stres. Oke, saya ganti topik sekarang. Topik yang lebih seru lagi. Oke, ini urusan ini beres ya, IoT beres lah. Sekarang saya ceritanya gini. Saya sekarang posisi di Tangerang Selatan. Saya Tangsel lah, ngerti Tangsel ya? Tangsel. Oke, saya posisi Tangsel Bintaro. Kebetulan teman-teman di dinas di Kominfo Nasional, di Kominfo Pusat pengen supaya bangsa Indonesia uji coba 5G. Gitu ya. Salah satu tempat uji cobanya adalah Tangerang Selatan buat 5G. Oke. Kalau cuman kita bikin 5G nggak menarik. Jadi saya nego sama kepala dinas Tangerang Selatan. Jadi kepala dinas Tangerang Selatan ngobrol sama saya. Kebetulan saya ada di kampus ini sebenarnya. Kampusnya saya ini sekarang ITTS ACID. ITTS adalah Institut Teknologi Tangerang Selatan. Lemot Google jadi lemot gini Ini mati dulu lah. Oh, oke. Saya masuk ke ITTS ACD, jadi saya kebetulan diminta jadi wakil rektor di sebelah sana di ITTS. Cuman lagi gelo lah. Kemudian kepala dinas Tangsel ngomong ke saya, Pak Ono, nih kita Tangerang Selatan dapat mandat dari Kominfo untuk uji coba 5G. Terus saya bilang ke dinas Kominfo, kalau cuman beli alat 5G mah garing. Kalau punya duit pasti bisa beli. Nggak menarik kalau beli 5G mah. Pasti bisa beli 5G, harganya cuma sekitar 500 juta, garing, nggak menarik. Terus saya bilang, gimana kalau kita bikin 5G sendiri? Gitu ya.
Untuk bikin 5G, kita sudah punya pengalaman hari ini bisa masuk ke Google. Kata kuncinya adalah Open BTS Papua. Wah. Ini yang gambarnya saya gedein aja. Ini bukan Ono, jangan khawatir. Oh kok, ini bukan Ono. Yang sebelah kiri juga bukan monyet di bawah pohon, bukan ini. Ini teman-teman kita di Papua, dan yang ini namanya yang gambar yang ini cowok ganteng ini namanya teh udah rahasia aja lah. Tapi dia profesor di Washington University ya. Namanya kok gue jadi lupa ya. Curtis. Namanya Curtis. Curtis Hamler. Dia adalah profesor di ini teman saya, dia profesor di Washington University. Waktu dia S3, dia ke Papua buat masang makhluk ini. Jadi kita berteman, kita koordinasi, gue mau ke Papua, mau ngapain lo? Gue mau masang BTS seluler. Oke, keren banget. Jadi teman-teman di Papua akhirnya masang BTS seluler di sana, dan ini adalah BTS seluler yang dioperasikan sama orang desa terlama di dunia. Adanya di Papua. Jadi hanya orang Indonesia, hanya orang Papua yang berhasil ngoperasikan BTS seluler sendiri. Waktu itu kita ilegal, kita nggak pakai izin waktu itu. Tapi sekarang sudah dapat dari Kominfo, waktu itu Pak Rudiantara ngasih izin akhirnya. Tapi awalnya sih kita ilegal, biasa. Si Ono kan rada geblek ya, biasa ya. Operasional. Sekarang hari ini Papua sudah mengoperasikan sekitar 20 desa BTS bikin sendiri. Oke. Akibatnya apa? Teman-teman di dunia belajar sama kita, mereka bikin yang namanya Telecommunication Infrastructure Project. Telecom Infrastructure Project, websitenya ini, Telkom Infra Project. Ini websitenya, ada banyak sekali proyek-proyek di sini. Ada yang bikin fixed broadband, ada yang bikin open core network, optical network, fiber optic dan sebagainya. Oke, khusus untuk urusan 5G, sebetulnya kita cuma butuh 2 alat. Yang satu yang namanya sentral telepon, yang satu lagi yang radio. Biasanya radio kita nyebutnya Radio Access Network, RAN. Yang satu lagi sentral telepon, seringkali disebut namanya Core Network. Yang jadi seru adalah Core Networknya kita bisa bikin sendiri, pakai Linux, pakai open source. Anda bisa nyari di sini, Open5GS. Ini ada websitenya Open5GS. Kalau kita klik, kita bisa download. Ini source code-nya ada di GitHub. Kita bisa bikin sentral telepon 4G, 5G sendiri, gratis, asal punya komputer. Dan saya yakin semua orang di sini ada komputer. Kita bisa bikin sentral teleponnya sendiri. Oke. Kalau mau lihat catatan cara bikinnya, ada di wiki saya. Cara bikin sentral ini ada. Beres ya, tinggal urusan radionya. Radionya kita bisa pakai yang gratis lagi softwarenya. Salah satunya adalah SRS LTE. Your Own Mobile Network. Ini rese banget udah mulai Your Own Mobile Network. Atau kita bisa lagi pakai SRS RAN. SRS RAN. Oke, sama balik lagi ke SRS LTE. Jadi software buat bikin radionya free, gratis, ada di GitHub. Jadi kita bisa bikin sentral telepon, kita bisa bikin radio, softwarenya free. Yang jadi masalah, kita butuh hardware buat ngerubah hasil dari perhitungan software itu jadi 5G beneran. Nah, kalau kita lihat nanti ini OpenBTS ini, Anda bisa masuk ke sini. Wiki saya yang tadi saya pakai buat ngasih lihat IoT, masukin di sini kata kuncinya OpenBTS. Oke. Ini OpenBTS, biar Anda semua panas.
Kita butuh alatnya cuma kayak gini doang, ada alat buat konverter dari digital jadi radio. Ini kelihatan ada komputer dikonekin ke alat konverternya ini, cuman ini teknologi yang 2G ya. Yang Anda lihat depan ini 2G. Nah, ini Anda bisa ngelihat waktu kita ngasih workshop. Oke, coba saya pengen nanya. Kalau ini orang Indonesia kelihatan ya. Pakai batik, orangnya sopan, baik gitu. Ngasih workshop. Oke. Sekarang gue pengen nanya kalau pada. Kira-kira yang pakai baju biru, orang manakah itu? Ada yang bisa nebak nggak orang mana itu yang pakai baju biru? Hah? Orang mana? Orang Solo, Ciwaruga, ngaco. Hah? Orang mana? Tangerang, ngaco, salah. Orang mana? Lu mah underestimate, Orang mana? Ada yang nggak tahu? Nyerah. Saya kasih tahu aja ya. Ciamis reses ya. Ini saya kasih tahu aja, yang pakai baju biru orang Nepal. Salah, bukan Nepal ketang. Orang Butan. Tahu nggak Butan di sebelah mana? Nggak tahu loh pada. Berapa orang di sini yang udah pernah ke Butan? Nggak ada ya? Kasihan deh lo. Ini orang Butan ya. Pertanyaannya, workshop ini dikerjain di mana coba? Ada yang tahu nggak workshopnya di mana ini kira-kira? Ada yang menebak? Di Butan salah, bukan di Butan. Nepal salah, bukan. Workshopnya ini di Bangkok, Thailand. Keren nggak? Workshopnya di Bangkok, Thailand, yang diajar orang Butan, yang ngajar orang Indonesia. Karena orang Indonesia teh pinter-pinter men. Tapi emang kejadiannya gitu sih. Karena bangsa-bangsa lain teh nggak terlalu pinter buat ngelanggar peraturan. Yang bisa melanggar peraturan hanya orang Indonesia. Gitu. Makanya kita di jagoan pisan. Gitu ya, beres ya. Jadi alatnya cuma kayak gini aja. Anda butuh sentral telepon, Anda butuh radio, udah beres. Softwarenya free. Khusus buat 4G, 5G, Anda bisa pakai alat yang ini namanya. Saya tanya dulu lah, handphone Anda harganya berapa sekarang? Yang dipakai, sabra? 1 juta. Kalau punyanya Pak Kaprod, ini mahal. Yang lain berapa harganya? 1 jutaan ya, handphone 1 jutaan ya. Oke, sepakat ya. Di sini ada berapa mahasiswa ini teh? 200 mahasiswa, oke. Dengan rata-rata handphone harganya 1 juta, berarti kita punya duit harganya 200 juta ya. Oke, beres ya. Supaya kita bisa punya 5G, itu handphone tolong dijual aja, dapat 1 juta, kumpulin 200 juta, sekarang beli alat ini. Oke. Namanya Blade RF X40. Oke. Kita lihat gambarnya aja. Ini gambarnya kegedean. Ini gambarnya kayak gini nih. Ini gambarnya ya, Blade RF. Oke, sekarang kita lihat harganya. Hargana sakia hargana nih. Oke banget harganya. Bentar. Coba kita lihat harganya. Nih. Ini yang paling murahnya $420. Kurang mahal gua pengen cari yang lebih mahalan. Mana tadi? Oh, ini di bawah-bawah sini deh. Ya pokoknya harga-harganya bangsa segitulah. $700-800. Ini kalau $800 berapa rupiah? Hah? Sekitar 10 juta merenya. Jadi tolong 10 orang mahasiswa Politeknik mengikhlaskan handphonenya buat dijual. Kemudian kita beli Blade RF, kita punya 5G. Beres ya? Oke, beres, siap. Kalau mau lebih keren lagi, bisa pakai yang ini namanya. Etus B210. Yang ini lebih keren sih, asli. Yang ini lebih stabil, cuman harganya nggak nahan Harganya cuman sekitar $2.000. Ini harganya $2.000 harganya. Oke. Tapi barangnya bagus. Tapi $2.000 kan harganya berapa? $2.000 teh berapa? Hah? 30 juta ya. Jadi 30 orang mahasiswa Poltek mengikhlaskan handphonenya. Ini kan masih ada 30 yang masih ada berapa? 170 lagi masih ada sisa. Tenang naon lah. Nanti pinjemin yang 30 orang tadi ya. Beres ya. Jadi kita punya 4G. Harapan saya,
Jadi ceritanya saya sudah ngomong ke Kepala Dinas Kominfo Tangsel, kalau cuma beli 5G nggak menarik. Itu yang untung namanya Airspan, yang untung yang namanya Siemens, itu yang untung vendor di luar negeri, pabriknya. Saya pengen kalau bisa kita bikin sendiri. Saya pengen kalau bisa Poltek Bandung ini bisa bikin 5G sendiri. Kalau bisa Poltek Bandung bisa kerja sama Dinas Kominfo Tangsel supaya kita bisa bikin 5G di Republik Indonesia. Pertanyaannya, berapa jumlah Poltek di Indonesia yang bisa bikin 5G? Coba sebut sabaraha. Ada nggak Poltek yang bisa bikin 5G sendiri? Coba saya tanya, ada berapa ITB yang bisa bikin 5G sendiri? Polban berapa yang bisa bikin 5G? Harus ada satu Polban di Bandung yang bisa bikin 5G. ITB nggak usah dipakai, pakai Polban aja. UI bisa bikin 5G, nggak bisa pakai Polban aja. IPB bisa bikin 5G, nggak bisa pakai Polban aja. Jadi saya pengen kalau bisa Polban bisa bikin 5G, terus kerjasama sama Poltek, udah kita bikin 5G se-Indonesia. Beres ya? Barangnya harganya oke, nggak terlalu mahal sebetulnya. Mudah-mudahan ini bisa kejadian dan mudah-mudahan nanti bisa kerjasama sama Dinas Kominfo di Tangsel. Padahal gue bukan orang Dinas Kominfo. Ntar saya kenalin lah, gampang itu mah. Teman soalnya. Beres ya? Nih beres urusan 5G. Oke, 5G selesai. Sekarang saya masuk ke urusan machine learning AI. Oke. Mungkin tadi udah diajarin ada unsupervised learning segala macam. Sekarang kita akan belajar coding. Coding dari machine learning, gitu ya. Berapa orang yang udah pernah coding buat machine learning? Berapa orang di ruangan ini? Pakai Python berapa orang? Woi, serius? Cius iya teh. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4. Oh, bagian machine learning dari situ merenya. Oke, yang udah pernah coding machine learning. So, gua tanya dulu yang udah pernah coding machine learning. Coding pakai bahasa naon? Hah? Pakai bahasa Python. Oke. Sekarang saya pengen ngajarin Anda semua dalam waktu sebentar, sinilah ada 1 orang jadi relawan atau ke dia. Nggak apa-apa, lu aja dah. Maju. Tapi belum pernah coding machine learning, Ban? Belum? Oke, sini maju. Oke, nggak usah lu duduk sini. Duduk sini. Biar merasakan kehangatan Ono. Maksudnya kayak gini, kursinya bekas didudukin Ono, anget. Sok duduk. Oke. Sekarang kita akan belajar machine learning ya. Belum pernah pakai machine learning kan? Belum kenal machine learning. Belum pernah lihat codingnya sama sekali. Codingan pernah. Pernah. Codingnya pernah. Pakai bahasa. Hah? Oh, codingan pernah. Tapi belum pernah coding machine learning, belum pernah kan? Belum pernah. Codingnya pakai bahasa apa? Python. Oh, mani gaya sih ya. Ini pakai bahasa Python udah familiar. Belum pernah lihat coding machine learning. Mau belajar machine learning dalam waktu 10 menit? Boleh. Oke. Nanti objektifnya adalah kita bikin program untuk melakukan klasifikasi. Ini nanti bentuknya gambar ya. Nanti gambarnya kita klasifikasi. Ini keluarga ayam, ini teh keluarga bebek, ini teh keluarga sapi, gitu ya. Nanti gambarnya dikasih banyak. Gambarnya kita lihat dulu, coba diklik. Oh, ini pakai mouse aja biar enak badannya. Mouse gua taruh mana tadi mouse-nya? Ada mouse nggak sebelah situ teh? Ini nggak apa-apa. Oh bisa pakai ini, ya udah. Pakai ini aja. Gambarnya udah gua taruh sini soalnya. Oke, klik. Ada ini nggak? Coba mana ya gambarnya? Orange. Domestic animal. Nah, coba klik. Nah, ini gambarnya kayak gitu ya. Bisa digedein nggak? Yang ini nih. Di sini. Oh bisa. Emang bisa malu? Enggak, mani gaya sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah gini aja lah pokoknya kelihatan ya. Ini apa namanya? Tahu kan? Sapi. Sok next. Ini yang naon namanya? Kucing. Next. Naon? Iya naon? Ayam. Pitiknya. Ini naon?
Sapi. Anda bisa ngomong ini karena Anda manusia. Coba bayangin kasih gambar ini ke komputer, suruh komputer klasifikasi. Sapi sama sapi dikumpulin, ayam sama ayam dikumpulin, kodok sama kodok dikumpulin. Jangan dicampur, sapi sama kodok nggak boleh, kan bukan satu keluarga. Yang satu mah punya, yang satu gendut kakinya 4, yang ini kalau ayam pakai sayap. Oke, beres ya. Objektifnya sesederhana itu. Karena waktunya sempit, saya kasih objektif cepat aja. Dan ini namanya siapa? Yoga belum pernah belajar machine learning. Pertama kali belajar machine learning mana? Oke, saya klik di sini. Kita klik browser dulu. Program yang akan kita pakai gratis, nggak usah bayar. Bayarnya gampang. Nanti kalau pulang, nanti waktu sholat, tolong doain Ono supaya amal ibadahnya diterima dan lipat gandakan. Gitu aja ya, beres ya? Oke. Software yang dipakai namanya Orange. So, Orange, enter. Harusnya jangan enter sih, salah. Cok lihat ke bawah image now. Yang ini nggak bisa buat program. Yang ini buat dimakan. Guys. Kita tambahin lagi Orange. Data mining lah biar itu data mining. Enter. Oke, ke bawahin. Nah, naikin ke atas. Ini ada bagian download, klik download. Oke. Nah, ini ada softwarenya free, gratis, bisa buat Windows, bisa buat Mac, bisa buat Linux. Oke, aman. Jadi softwarenya ada. Cuman kalau ngedownload lumayan, ngedownload paling enak di kampus. Karena ini gedenya sekitar 700 mega. Jadi pakai aja bandwidth kampus buat ngedownload kayak ginian. Jangan pernah pakai bandwidth kampus buat ngedownload bokep, tidak baik ya. Oke. Karena udah saya install, saya ada di CLI. Oke. Wah, ini kontrol C aja. Oke. Clear layar. Clear. Oh, nggak pernah biasa. Oh, ngapain? Udah, nasib lu, mampus lu, emang enak. Exit dulu, tulis exit. Oke, enter. Karena saya lupa saya taruh di mana tuh softwarenya lupa saya taruh di mana ya. Oh, dijadiin satu. Nah, guys, kayak gitu tuh. Ya. Jalo. Siap. Oke. Sekarang saya akan nyari softwarenya ada di mana ya, karena saya kesulitan, saya lupa softwarenya ditaruh di mana. Ketik locate spasi bin /orange, enter. Oke. Softwarenya ada di Home Ono, ada Anaconda 3, CD aja, CD. Ya, CD diketik eta mah. Lu mau pakai mouse. Ini pakai command line, men. CD spasi /home ini. /home /ono /anaconda. Anaconda tahu nggak, Bang? Ular. Iya, emaknya Python ya. Anaconda. Iya, ini buat pakai bahasa. Jadi belakangnya bahasa Python sih. NVS. Bukan yang NVS. /orange 3 /bin, enter. Enter. Oh, lagi dicabut. Oh, sia dicabut. Bentar, tunggu dulu. Lagi dicabut. Colok deh, sia. Bisa ente dicolok. Kunaon? Nggak muncul, Pak, jadi nggak muncul. Tidak muncul? Iya. Orang kameramen liar, ya, siap. Coba kita lihat muncul atau tidak di layar. Belum muncul. Oke, lihat layar yang sebelah situ jadinya, ganti layar ya. Sekarang kita sudah masuk ke foldernya, kita jalanin orange-nya ya. Titik slash orange ora aja, tab pakai tombol tab. Segitu tab. Oke, ulang lagi sampai sini. Biasakan kalau pakai Linux jangan jadi orang terlalu rajin. Tidak baik jadi orang yang rajin. Jadilah orang yang agak males. Jadi ketik 2-3 huruf, pencet tombol tab. Nih, beres. Kemudian enter. Guys, jalan diam dulu.
Ini lagi loading. Ini udah mulai jalan. Nih, ini adalah orange. Oke. Untuk belajar pertama kali orange, kita bisa klik example. Klik example. Nah, di sini banyak contoh di bawah-bawah, banyak contoh. Klik salah satu contoh aja. Klik salah satu contoh example. Apaan, Pak? Apaan? No, enggak ya, klik aja, klik. Nah, itu boleh, klik open. Guys. Yang Anda lihat di depan layar itu adalah program komputer buat machine learning ya, gelo ya, programnya geblek ya. Oke. Berapa orang di ruangan ini yang pernah bikin program machine learning kayak pakai cara kayak gini? Belum pernah kan? Belum, karena Anda terlalu sirotol mustaqim, terlalu lurus. Jadilah orang rada geblek kayak saya, jadi bisa bikin program gelo jika ya. Ini program geblek pisan. Ini kita buang ya. Sekarang kita akan bikin program yang tadi ya, buat klasifikasi. Pilih semuanya, kita buang. Jago geningan pinter Nah sekarang karena kita akan ngambil gambar, nih secara global secara umum ya. Tadi pagi udah diterangin AI kan. Jadi ini prosesnya adalah saya akan ambil gambar, kemudian saya akan make unsupervised learning. Konsekuensinya adalah gambar ini nggak ada klasifikasinya. Di gambar cuma ada nama, jumlah pixel, tapi tidak ada klasifikasi bahwa ini keluarga ayam, ini keluarga sapi, nggak ada klasifikasi itu. Dan kita harus bikin supaya si mesin yang belajar sendiri ini masuk keluarga yang mana. Beres ya? Ini namanya unsupervised learning. Oke, kita masuk ke image analysis. Oke, image import, ambil. Jago geningan. Udah, sabar, kalem. Sekarang kita pengen lihat gambarnya kan? Image viewer. Oke, keluar di sebelah sana image viewer. Kita bikin program. Kita pengen lihat gambarnya. Gambar yang kita import pengen kita lihat. Sambungin antara image ini, sambungin. Nah, salah cara nyambungnya. Cara nyambungnya itu ada titik-titik-titik, diklik titik-titiknya, sambung ke titik-titik sana. Salah ngeklik, klik di, boleh. Nah, itu barusan programming. Nah, programming gitu udah nyambungin kabel, udah beres. Okay. Beres ya, programmingnya selesai ya. Coba kita lihat gambarnya keluar nggak? Coba dilihat image viewer, klik. Nah. Oh, nggak ada. Gambarnya belum di loading. Lumah. Loading heula. Klik sini. Nah, ini kita masuk ke orange, nih orange. Masuk ke domestic animal, open teh? Open yang bawah. Apa itu teh? Choose. Ya, choose. Udah beres. Tutup aja. Lihat lagi. Ada ban? Lumah. Ada. Cuman harus dibuka dulu. Tadi belum dibuka. Ini kelihatan gambarnya ya. Tugas kita adalah bikin klasifikasi. Ayam sama ayam, bebek sama bebek, sapi sama sapi. Sekarang kita lihat datanya apa yang ada ya. Datanya kita lihat. Cara ngelihat data. Ini tutup close aja. Close aja, minimize juga boleh sih sebenarnya. Masuk ke data. Klik data di atas. Di sini teh ada data table. Ambil data table. Tarik dari image. Jangan dari image yang sana, dari image yang itu tarik ke sana. Ya, lu geser lah biar kelihatan ada bagusan dikit. Nah, keren banget programming nih barusan. Ini barusan programming ya, saudara-saudara. Sekarang kita lihat datanya, sok diklik datanya. Klik. Nah, ini di lebarin ke sana lah. Nah, udah. Tolong perhatikan baik-baik. Data yang dikasih teh cuman kacamata gua. Image name, nama filenya PNG, size-nya berapa kilobyte, jumlah pixelnya aja, width sama naon eta teh, height. Tidak ada informasi ini teh keluarga siapa, nggak ada ya. Bukan sulap, bukan sihir saudara-saudara. Ini bukan soal gimana caranya komputer bisa bikin klasifikasi. Bayangkan dengan teknik ini kita bisa mendeteksi COVID. Bisa. Jadi virus COVID kan pakai naon teh mikroskop, difotoin, nanti dia bisa bikin klasifikasi. Dengan cara ini kita bisa mengklasifikasi muka orang. Ini teh ono, ini orang cakep, nanti jadi satu antara ono sama orang cakep bisa.
Bohong ya kan? Karena orang kagak cakep. Kalau cakep nanti istri saya marah. Jadi ini beres ya. Sekarang caranya gimana supaya bisa klasifikasi? Gitu ya? Bingung kan? Bingung. Sama. Caranya kita pakai neural network. Seram. Tutup. Ambil neural network, masuk lagi ke sini, image analysis. Oke. Di sini tuh ada image embedding. Geser, sambungin. Jangan image embedding, diklik dulu image embedding. Ini kalau bisa dibaca, ada tulisan Google Inception V3. Saya bacain ya, itu mungkin tulisannya kecil. Tulisannya Google Inception V3. Masuk buka browser Google, googling, buka tab baru, tulis Google Inception V3. Google Inception itu ada tuh. Oke, image aja biar kelihatan. Ini free gratis dari Google. Yang Anda lihat ini neural network, men. Gila, keren banget. Keren ya? Udah pernah lihat neural network? Belum. Nah, lu lihat sekarang. Ini neural network dikasih sama Google gratis. Google lagi geblek. Jadi dikasih gratis neural network buat melakukan. Jadi cara berpikirnya kayak gini. Ini gambar. Pakai neural network langsung dikeluarin. Oke, ini ada sayapnya. Ini ada kakinya. Kakinya ada 2, yang ini kakinya ada 4, yang ini ada bulunya, yang ini ada buntutnya, yang ini lucu, yang ini imut-imut. Itu yang namanya fitur. Fitur tadi dikeluarin karena kita masukin ke dalam si neural network. Sekarang kita lihat fiturnya ya. Kayak gimana bentuk fitur. Oke. Tapi jangan berpikir nanti jumlah kaki 4. Bukan kayak gitu, ntar fiturnya bentuknya angka doang sih. Beres ya? Dan itu yang dimainin di unsupervised learning. Masuk lagi ke orange. Oke, klik ada 2. Ambil ya. Ya, oke. Sambungin, kita kirim ke Google. Beres ya? Cara kirim ke Google gimana caranya? Nggak tahu cara ngirimnya? Gampang cara ngirimnya. Ditarik aja garis dari image ya itu, tarik ke Google image. Enggak, dikirim minta ke Google. Beres. Edan man ya. Bingung man ya? Keren man. Ini namanya programming buat machine learning, man. Keren. Jadi ini contoh programming machine learning buat orang yang nggak punya duit, karena semuanya gratisan. Oke. Sekarang kita pengen lihat datanya sekarang kayak gimana. Masuk ke data lagi, ambil lagi data table, taruh sebelah sana, sambungin data table ini, jangan sambungin ke sini sekarang, inputnya aja, inputnya sambungin ke image embedding. Nah, kita pengen lihat setelah dikirim ke Google hasilnya seperti apa, gitu kan? Lihat datanya sekarang, buka sebelah kanannya, digeser, keluar itu namanya fitur hasil perhitungan si Google. Perhatiin di atasnya tulisannya N0, N1, N2 ya. Oke, jadi itu fitur 1, fitur 2, dan ini sampai fiturnya 1024 fitur dihitung semua. Kebayang ya? Nah, sekarang kita pakai logikanya segini. Ini unsupervised learning. Cara berpikirnya gini, waktu kita melakukan klasifikasi, kita akan ngelompokin. Ini kakinya ada berapa? Ada 4, jadi 1. Ini ada sayapnya, jadi 1. Kita kelompokin kayak gitu ya. Waktu klik azan ya, berhenti dulu, artinya sungguh sopan. Ya udah, berhenti dulu. Ini mau sholat dulu atau habis azan terusin bentar? Habis azan terusin bentar ya. Oke, ya udah, santai. Duduk kok. Udah santai lah. Lu mau di sini kan? Balik juga apa-apa, saya ambil kursi juga apa-apa. Oh, ngambil kursi boleh. Ambil kursi ya? Boleh, ngambil kursi. Ini di pause dulu kayaknya. Iya Pak, boleh. Pas, oke, lanjut. Jadi perhatiin di sebelah kanan itu fiturnya ketemu. Oke, kita ulang lagi ya, biar ingat, masuk ke orange lagi, biar kelihatan. Oke, lu mah irit banget naruh programnya ya, gua gede-gedein aja ya. Jadi programnya cuma gini doang nih.
Ini nggak penting, sorry. Ini nggak penting, sorry, sok. Kemana? Yang nggak penting ini buang ke sana aja, buang ke atas. Yang nggak penting buang ke atas. Ini yang program yang penting-pentingnya di bawah. Ya, ini ke atasin. Oke, ini geser ada jauh. Deh, stop, diam. Oke, sekarang programnya baru programnya cuma gini doang ya. Baca data. Oke, kita tahu datanya cuma pixel ya. Pixel length, tinggi sama lebar pixel doang kan. Nah, tidak ada informasi sama sekali bahwa ini keluarga mana, tidak ada informasi ini kakinya berapa, ini sayapnya berapa, nggak ada informasi itu semua. Informasi itu baru keluar waktu dimasukin ke neural network punya Google. Namanya Google Inception V3, keluar fitur-fiturnya semua. Sekarang logika berpikirnya gini, kalau kita mau melakukan klasifikasi, yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan yang jumlah fiturnya mirip. Kakinya 4 dikumpulin sama yang kaki 4. Yang sayapnya 2 kumpulin yang sayapnya 2. Oke. Kalau kita lihat datanya, coba lihat datanya. Oke. Wait, sorry. Ini kelihatan angkanya, semua angka. Kita akan ngumpulin di satu kolom yang angkanya mirip-mirip, yang angkanya mirip-mirip. Oke. Proses itu adalah namanya ngukur jarak. Jarak antar angka. Oke. Namanya jarak. Kalau dalam bahasa Inggris namanya distance. Distance itu jarak. Yang namanya algoritma buat distance segala macam itu adanya di unsupervised learning. Mungkin tadi pagi udah diterangin, ada yang namanya supervised learning, ada yang unsupervised learning. Ini unsupervised learning. Kita pakai unsupervised learning, klik unsupervised learning. Di situ ada distance di atas. Bukan. Distance matrix. Bukan. Nah, ini yang bawah. Nah, itu. Ya, taruh ke bawah. Sambungin. Sambungin ya dari situ, dari output masukin ke input. Nah, nyambung, beres ya. Kita keluar distance sudah beres. Cuman kita pengen ngeliat kan hasilnya seperti apa. Hasilnya ada di hierarkikal yang ini. Nah, sambungin ke hasil. Sambung, klik hasil dulu. Klik. Nah, hasilnya pusing ke kepala lu semua. Keluarnya angka. Supaya pakai bahasa manusia, annotationnya jangan numerik, annotationnya image name aja, image name. Nah, mulai keluar kan? Nggak, itu percuma. Lu ini aja lu. Nah, ini ada dia enak hidupnya, bisa ngelihat dia. Lu pada susah ngelihatnya. Nah, ini kelihatan pengelompokan. Coba diklik sembarangan aja, klik yang sini aja. Klik situ ya, nih. Ini adalah Turkey Rooster Hen, jadi satu, gitu ya. Tapi kan lu bingung, itu kan kata-kata. Biar hidupnya enak, kita keluarin gambarnya ya. Keren programmingnya. Tutup lagi. Ini jangan ditutup, digeser aja. Ya udah. Sekarang kita keluarin gambar. Jadi kita masuk ke image analytic lagi, image viewer digeser. Nah, sambungin. Nah, klik itu, geser ke sebelah kanan. Iya, oke. Ini ambil yang mana? Nah, itu geser sebelah kiri. Oke. Nah, kalau ini kan gampang lihatnya. Satu keluarga ya. Coba sekarang yang ujung atas sana, klik. Ini satu keluarga kelihatan kan? Tapi ada salah dia. Biri-biri dimasukin sama sapi, goblok. Ya, coba klik yang bawah-bawah sini. Wow, ini keluarga yang kecil-kecil lucu-lucu. Tapi dia ada salah. Dia mikirnya kucing sama bebek satu, jadi satu. Salah tuh. Jadi akan ada kesalahan-kesalahan seperti itu karena kucingnya lagi duduk. Jadi disangka bebek. Beres ya? Ini namanya unsupervised learning dan ini proses klasifikasi itu kayak gitu. Beres ya? Mungkin tadi pagi bentuknya teori aja, ada yang namanya unsupervised learning, ada supervised learning, machine learning, tapi prosesnya cuman sekarang saya kasih lihat programnya langsung. Ini di minimize aja. Programnya, tahapan program yang namanya AI, machine learning segala macam, tahapannya cuma sedikit loh. Ambil data, di sebelah kiri ambil data, kemudian bikin model, itu pakai neural network, kemudian sama ini kebetulan karena ini unsupervised learning dia ada distance.
Oke, tapi intinya ambil data, bikin model, visualisasi, udah cuma 3 prosesnya. Programnya cuma kayak gini doang. Beres ya? Dan ini programnya gampang banget. Saya jujur sangat berharap sekali supaya Orange ini diajarkan di semester 1, 2 di semua jurusan. Karena machine learning ini dipakai untuk semua jurusan, bukan monopoli orang telekomunikasi. Ini juga dipakai di kedokteran, di biologi, di semua jurusan. Jadi kalau bisa ini diajarin semua. Dan ini programnya kan gampang banget ya. Iya. Ini gampang banget. Jadi kalau bisa ini jadi tambahan di kuliah statistik. Jadi kemungkinan kan anak-anak semester 1 2 kan ada kuliah statistik, kalau bisa ditambahin seperti ini supaya statistiknya lebih berharga lagi. Gitu kira-kira. Beres ya? Karena saya sudah ditegur dari sebelah kiri. Saya tutup sekian dulu. Kita beli applause dulu pada siapa namanya? Iqbal. Yoga. Terima kasih banyak. Nuhun pisan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih nuhun.